pada pagi yang cerah ini, subuh yang berbahagia ini, yaitu ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Semoga dengan nikmat-nikmat itulah kita menambah keimanan kita, keistiqomahan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa komitmen menghidupkan sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah melihat dan mendengar bagaimana kondisi saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita kehidupannya selalu terancam ya, dengan kematian. Karena sejak tahun 1967 mereka dijajah oleh Israel. Hal ini karena pada saat Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh Inggris membagi orang-orang yang Yahudi yang berada di Israel menjadi bagian satu negara. Padahal pada saat itu ya, orang-orang Yahudi ya hanya pendatang, sedangkan pribuminya adalah Palestina. Karena memang mereka mendapat dukungan dari negara-negara barat. Sejak itulah PBB telah menetapkan bahwa Israel merupakan bagian negara. Ya, ini memang di sini kalau kita lihat mereka adalah tidak adil. Kalau kita lihat sejarah bahwa orang-orang Israel di Palestina itu sebagai pendatang gitu. Tapi sekarang mereka mendominasi, bahkan menjajah dan menguasai. Mengapa kita sebagai kaum muslimin harus membela mereka? Membela Palestina. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Palestina adalah merupakan negeri para nabi dan rasul. Kalau dahulu di zaman Rasulullah, Palestina itu bagian daripada negara Syam, ya, negara Syam, yaitu Yordania, Suriah, Palestina. Kedua, karena terdapat bagian Aqsa yang disucikan oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana firman Allah yang kita sudah hafal, subhanallah di asal kami dalam haram dari Aqsa. Maksud Allah yang telah memperjalankan hamba dari masjid haram menuju Aqsa. Saat kita di masjid Aqsa, ini Rasulullah sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul dan menjadi imam di sana. Artinya ini tidak dipisahkan dari akidah kita. Mereka-mereka yang sifatnya acuh tak acuh masa bodoh dengan urusan Palestina, berarti mereka tidak tahu atau tidak paham dengan ayat ini. Al-Isra ayat pertama. Rasulullah pernah sholat di Masjid Al-Aqsa.
sehingga tempat itu disucikan. Bahkan di ayat selanjutnya, barokna fi haulahu, maka kami berkati di sekelilingnya. Tafsirkan ya, sekelilingnya itu negara Syam itu ya, termasuk negara Syam, Suriah, Libanon, ya, Palestina ya. Nah, oleh karena itu tentu kita sebagai orang yang mengimani bahwa Rasulullah pernah Mi'raj ya, melakukan Isra wal Mi'raj, maka hal ini kita tidak bisa kita biarkan. Mereka orang-orang Israel menjajah Palestina. Dan juga Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama ya, sebelum menghadap Masjidil Haram. Ya, kurang lebih selama 17 bulan. Dan ini juga menjadi sejarah bagi kita bahwa memang Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah. Sehingga tidak ada seorang pun atau bangsa manapun yang menguasai Masjid Al-Aqsa kecuali kaum muslimin, yaitu orang-orang Palestina. Kemudian juga Rasulullah pernah berdoa ya dalam satu hadis, Allahumma barikana fi samina wa fi yamanina. Ya, Allah berdoa apa? Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah ya negeri Syam dan berkahilah negeri Yaman. Jadi negeri ini betul-betul telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ya, dalam satu hadis ya, Rasulullah bersabda, la tusaddur rijalu ila salasah. Tidak ditekankan, tidak dipaksakan itu ya. Seseorang menempuh perjalanan atau safar ya, kecuali salah satu masjid, kecuali 3 masjid. Jadi Rasulullah menekankan kepada kaum muslimin ya, tidak ada yang ditekankan, yang dipaksakan untuk mengunjungi atau untuk bepergian, kecuali bepergian kepada 3 masjid ya. Yang pertama adalah Masjidil Haram ya, Mekah. Yang kedua adalah Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi itulah alasan kenapa kita sebagai kaum muslimin ya harus peduli terhadap negara Palestina, karena di sana ada tempat-tempat yang disucikan, tempat bersejarah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran ya. Karena ada peribahasa begini, mengapa kita harus ngurusin negara orang sedangkan negara sendiri ya perlu dibantu gitu. Ini adalah ucapan statement bukan orang Islam ya. Ya, musuh-musuh Islam itu untuk mencoba supaya kaum muslimin ya tidak peduli ya. Nah, terus bagaimana sikap kita menyikapinya? Yang pertama tentu menolong mereka dengan sekuat kemampuan kita. Mereka sangat butuh bantuan ya bagi kaum muslimin ya, yaitu ya berupa materi. Karena memang negara-negara Islam ya seperti itulah adanya gitu. Bisanya protes gitu, mengecam itu, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Kemudian sikap kita juga mendoakan mereka dengan doa ya, berarti kita berada di dalam
keberpihakan kepada Hizbullah, keberpihakan kepada kelompok-kelompoknya Allah. Sebaliknya kalau tidak berpihak berarti termasuk hibus syaiton, ya, kelompok-kelompoknya setan gitu. Ini dalam Al-Qur'an gitu. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada dua kelompok manusia, ya. Golongan Allah, ya, golongan orang-orang yang taat, dan golongan setan gitu. Golongan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Jadi itu, ya. Ada satu cerita, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, datanglah burung. Dia membawa tetesan-tetesan air untuk mematikan api, ya, api Nabi ketika Nabi Ibrahim dibakar. Kira-kira logika kita tidak masuk akal. Ngapain burungnya? Tidak ada berpengaruh sama sekali. Kemudian yang kedua, cicak. Cicak menghembuskan supaya api itu semakin besar. Tidak berpengaruh sama sekali. Dua karakter ini kalau kita lihat, ya, yang dilihat oleh kita adalah berada di mana keberpihakan kita. Ya. Walaupun tidak berpengaruh, ya, tapi karena kita berpihak kepada Hizbullah, ya, al-haq, kebenaran, maka kita akan selamat. Bahwa kita memang berada dalam kebenaran. Ya. Cicak yang sama sekali tidak berpengaruh, meniup-niupkan api supaya besar, tidak berpengaruh. Keberpihakannya kepada hizbus syaiton, golongan syaiton. Ya. Nah itu, jadi hal apapun, ya, bagi kita, kontribusi sekecil apapun itu di sejauh mana keberpihakan kita kepada kebenaran, al-haq, atau kepada kebatilan. Nah itu ya. Nah sebagai penutup, kalau sekalian mungkin kita tidak mampu, ya, menolong mereka, mungkin kita pada hari ini, ya, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, ya, semoga mereka diberikan kesabaran, kekuatan iman, ya, karena mereka adalah berjuang mempertahankan tempat-tempat suci kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan, ya, mereka selalu, ya, semangat, ya, punya motivasi karena doa-doa kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa an sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma damir li yahuda wa syatit syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anjilis sakinah ala qulubihim wahid sufufahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.